Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 10 komunikasi sosial akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi sosial budaya. Dan kelompok kami yang terdiri dari Max, dari Mita Rahmawati, kemudian saya sendiri, Nasa Wali Ardeni, dan kemudian ada Alfiani Rizkia Mawantika Saputri. Mungkin langsung saja untuk materi prinsip-prinsip komunikasi sosial budaya akan disampaikan oleh Saudari Mita Rahmawati. Untuk kepada Saudara Mita Rahmawati, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf karena terkendala sinyal jadi tidak mendukung untuk on-cam. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi sosial budaya. Nah, apa sih prinsip-prinsip komunikasi sosial budaya? Jadi, komunikasi itu proses transaksi ya. Di komunikasi itu terdapat proses seperti tukar-menukar sesuatu, seperti kita itu berinteraksi itu pasti ada tujuan, ada apa yang ingin disampaikan seperti itu. Nah, di sini juga tujuannya itu memiliki tujuan dari pihak-pihak yang terlibat komunikasi seperti 2 orang atau lebih itu memiliki tujuan yang sama atau juga tuh ada yang memiliki tujuan yang berbeda seperti itu. Jadi komunikasi sosial itu merupakan suatu seperti proses simbolik yang digunakan untuk mengekspresikan gagasan berdasarkan kesepakatan di lingkungan sosial budayanya masyarakat seperti itu. Lalu komunikasi berkorelasi dengan harmonis interaksi warga masyarakat. Itu memiliki arti berkorelasi dengan harmonis itu tuh seperti memperbaiki komunikasi sosial budaya ya. Berarti mempererat juga bisa dalam suatu lingkungan masyarakat. Lalu komunikasi sosial budaya itu paket isyarat. Perilaku komunikasi sosial budaya melibatkan pesan verbal maupun nonverbal dari keduanya biasanya terjadi dalam sebuah paket. Lalu komunikasi sosial budaya adalah proses penyesuaian. Para pelaku atau orang yang terlibat dalam komunikasi itu saling menyesuaikan dalam penggunaan isyarat atau mungkin kayak bahasa seperti itu ya. Lalu komunikasi sosial budaya bersifat tak reversibel. Kita dapat membalikan arah proses beberapa sistem tertentu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dari prinsip-prinsip komunikasi sosial budaya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Mita yang telah menjelaskan materinya. Untuk materi selanjutnya terkait terkait faktor-faktor keberhasilan komunikasi sosial budaya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Faktor-faktor keberhasilan ada 2. Yang pertama itu ada faktor personal. Faktor personal ini adalah bahwa dalam menggapai proses komunikasi sosial budaya akan dipengaruhi berbagai keadaan yang ada pada diri individu. Pada keadaan pada diri individu secara garis besar dibedakan ke dalam 3 kategori, yaitu faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya. Untuk faktor selanjutnya itu faktor situasional, berkaitan erat
dengan berkaitan erat dengan bagaimana faktor pembentuk komunikasi interpersonal di luar kondisi individu yang turut berpengaruh dalam proses interaksi. Itu tadi materi terkait faktor-faktor keberhasilan komunikasi sosial. Untuk materi selanjutnya, next. Tentang 5 hukum komunikasi efektif yang akan disampaikan oleh Saudari Alfiani. Kepada Saudari Alfiani dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang hukum komunikasi efektif. Hukum komunikasi efektif itu ada 5. Yang satu respect, kedua empati, ketiga audible, keempat clarity, kelima humble. Untuk 5 hukum komunikasi tersebut, respect itu merupakan hukum pertama dalam pengembangan komunikasi sosial budaya yang efektif. Adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadikan sasaran pesan yang kita sampaikan. 2, empati. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Contohnya, janganlah Anda melanggar ketertiban dalam suatu antrian. Yang ketiga, audible. Makna dari audible antara lain dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengarkan terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik. Maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. 4, clarity. Selain bahwa pesan harus dapat dimengerti dengan baik, maka hukum keempat yang terkait dengan hal itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Clarity dapat pula berarti keterburukan dan transparansi. 5, humble. Hukum kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain. Biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alfiani yang telah memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 10. Dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat komen di YouTube ataupun melalui WA group. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.